Assalamualaikum kawan jelajah. Selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat. Hari ini saya sudah berada di rumah seorang seniman yang sudah cukup senior di Garut bersama Bapak Cecep. Dan rencananya hari ini saya mau mengorek informasi khususnya tentang bahan bonsai boxus. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus video ini. Pak, sehat? Alhamdulillah. Ya. Sudah lama bermain bonsai dari sejak tahun kapan? Alhamdulillah saya udah bermain mencoba belajar bonsai itu udah dari tahun 1997. 97. Wah, saya juga belum lahir, Pak. 1997. Ya. Awalnya saya belajar langsung ke fluid Iya. dan didapatlah aneka bahan yang sampai saat ini recommended untuk di bonsai. Oh, jadi Bapak itu awalnya dari bahan sampai ilmu itu dari Fluid. Fluid. Kalau saya pribadi biar nggak tanggung kita langsung lari ke fluid, dan mereka kebetulan saya diterima dengan belajar langsung sama Pak Robert Stephen. Oh, Pak Robert Stephen. Pak Robert Stephen, beliau mengerahkan selama 2 minggu saya total di sana. Ya. Dan dikasih pelajaran untuk belajar wiring waktu itu dengan sahabat saya Abuy, yang saat ini beliau sudah sukses lah. Salam juga buat Abuy di sana dan rekan-rekan yang di Kulit yang sekarang udah pindah nggak tahu kemana. Oh iya, buat Kang Aboy katanya ada salam dari Pak Cecep, kawan lama yang udah berapa tahun nggak ketemu, Pak? Wah, udah lama sama bonsai. Oh iya, bonsai juga Sama yang di Garut katanya salam. Itu sama trainer Garut itu lah. Beliau itu ya guru saya juga. Udah lama gak ketemu. Suka dukanya bermain bonsai itu, Pak, bisa diceritakan dari awal sampai sekarang gimana? Kalau sukanya jelas semua ada ketenangan hati, Iya. ada kepuasan di situ. Itu bermuara ke situ. Kalau perkara hasil kan karakter tanaman selalu berbeda. Kita melihat bonsai punya orang kok seperti ini, sementara punya kita kok seperti ini. Iya. Saya berpikir kita harus kembali ke konsep bonsai yang sebenarnya. Bonsai itu tanaman yang dipindahkan ke dalam pot. Berarti patokan dasarnya apa yang terjadi di alam kita pindahkan ke pot. Kita gak perlu terobsesi harus semua karakter tanaman harus seperti jenis fikus. Tidak semua tanaman kan gitu. Akarnya seperti fikus. Setiap tanaman itu memiliki ciri khas masing-masing ya, Pak? Iya. Makanya saya lama juga untuk menemukan karakter dan sifat tanaman itu. Dari 97 sampai sekarang lumayan juga lama. Baik. Kawan, pembahasan masuk ke hal yang cukup menarik. Kata Pak Cecep tadi, setiap tanaman itu nggak bisa dipaksakan untuk semua gaya. Karena di alam sendiri karakternya berbeda-beda, Pak, ya? Berbeda-beda. Ada faktor alam yang faktor eksternal, ada angin yang menentukan, ada erosi, sehingga muncullah gaya-gaya kascade atau air terjun. Itu kan contohnya kita bahas sedikit untuk cascade ataupun yang air terjun total. Iya. Suatu tanaman tumbuh di gunung, tiba-tiba erosi jatuh, tapi dia tetap tumbuh kan, akhirnya tumbuh sendiri. Bentuk berbeda, Pak, ya? Iya. Baik. Sekarang masuk ke obrolan boxus. Nah, di sini kan ada sebuah bahan boxus, dan sahabat juga bisa lihat karya-karya Pak Cecep ini, khususnya bahan boxus. Penasaran kita gali informasinya. Baik, untuk boxus sendiri, Pak, media tanam itu relatif apa ada media tanam
yang terbaik untuk Boxus? Kalau merujuk kepada media tanam yang ideal untuk bonsai itu pasir, tanah, pupuk kandang. Iya. Tapi kita kan di daerah kadang terkendala untuk media tanah yang berbeda. Iya Pak ya. Akan berbeda Garut dengan Bandung. Enggak setiap daerah itu mempunyai pasir malang juga Pak ya, seperti Iya. itu ya. Nah nanti kita sentuh nih untuk orang Garut khususnya. Iya. Gitu. Sebentar Pak, nih untuk orang-orang maaf, untuk para pecinta bonsai khususnya bonsai Boxus nih, Pak Cecep mau ngasih tips tentang media apa yang digunakan di daerah Garut khususnya disesuaikan dengan lingkungan Garut sendiri. Silakan Pak. Nah untuk media di Garut kan kita selama ini selalu cenderung dengan pasir Malang. Iya. Kalau kita melihat karakteristik pasir Malang itu porosnya bagus. Iya. Awalnya dari gunung berapi. Nah yang digaris bawahi adalah pasir Malang itu awalnya dari gunung berapi. Sementara di Garut sendiri gunung berapi itu banyak. Salah satu sumber untuk media yang bagus saya coba gunakan dengan pasir yang di daerah kita sendiri, yaitu pasir Cilopang. Pasir Tor Cilopang ini jelas dan hasilnya sangat memuaskan lah. Jadi kawan, berhubung kita kan di Garut dan Malang itu jauh dari Garut, menurut pengalaman Mang Cecep katanya pasir Cilopang juga bisa digunakan untuk media Boxus sebagai pengganti pasir Malang ya Mas. Bukan hanya Boxus saja, Oh iya. tapi semua tanaman yang kita yang memiliki di Garut lah yang terkendala dengan budget kita yang harus beli. Iya. Terus kita manfaatin yang ada, terus karakternya udah biasa dan inilah hasilnya dengan media pasir Malang campur tanah tanpa sekam. Sahabat bisa kita saksikan kesuburannya itu, seger. Seger dengan kelebihannya kalau pengalaman saya dengan pasir Cilopang itu bisa bogel. Oh. Bisa bogel gitu. Iya. Nah di situ yang akhirnya selama ini saya gunakan pasir Malang semua tanpa diayak, tanpa apapun, biarkan poros dengan tanah. Walaupun tanah karakter di Banyu Resmi ini kita terkendala untuk media tanah, terkendala media tanah yang gembur, beda lagi dengan daerah Cikajang, daerah Cilawu kan mereka kan tanahnya gembur-gembur, atau Samarang. Berhubung di wilayah utara ini tanahnya hampir sama karakternya. Nah dengan bantuan pasir Malang, pasir Cilopang, akhirnya ya inilah hasilnya. Kita lihat hasilnya dan banyak lagi di boxer-boxer lain yang saya punya, dan semua menunjukkan karakter yang bogel semua. Kalau untuk pupuk Pak, Kita pakai pupuk kandang aja. pupuk kandang Pupuk kandang yang dilarutkan. dilarutkan seperti apa Pak? Kita ambil pupuk kandang, terus dicampur air, ditambah gula pasir sedikit lah, Gula pasir. ditambah terasi, udah cukup gitu aja. Itu tujuannya untuk apa Pak? Gula pasir sama terasi kayak mau masak? Untuk menghidupkan mikroorganisme yang ada di pupuk kandang itu. Jadi kalaupun kita hanya terbatas nih saya yakin lah para pemula atau itu pasti terkendala dengan pupuk. Iya. Kerepotan dengan pupuk. Iya Pak. Punya hanya satu ember kecil aja bisa untuk setahun kalau udah dicampur dengan gula, dengan gula pasir, dengan terasi gitu ya. Jadi hemat Pak ya? Jadi hemat. Kita udah Iya. taruh di ember, kasih air, udah tunggu seminggu kemudian baru kita pakai. Nah fungsinya gula pasir itu untuk terus menghidupkan mikroorganisme yang ada di pupuk tersebut. Akhirnya kan berkelanjutan. Iya. Saya aja ini hampir hanya sebulan sekali kita kasih cor, Iya. kasih pokok untuk menghindari dari yang larut, terbawa dari penyiraman yang larut kan. Iya. Keluar. Hanya itu aja resepnya. Dan inilah hasilnya, bahkan ada yang lebih dari ini tingkat kesuburannya. Ya, jadi sahabat, di dalam pemupukan itu cukup dinamis.
kita bisa memutar pikiran pupuk apa yang bisa hemat dan bisa gampang didapat di daerah masing-masing. Selanjutnya untuk pembentukan Pak menggunakan teknik seperti apa? Banyak sih tekniknya, sesuai kita ikuti. Yang penting patokan dasarnya kita ikuti semua tanaman yang kita tanam nih. Tidak semua tanaman bisa di ekstrim, bisa dibikin gaya-gaya ekstrim atau apapun. Yang selama ini kan untuk boxus itu masuk tanaman perdu ya. Tanaman perdu yang percabangannya luar biasa hebat. Banyak, maksudnya dari titik tumbuhnya di mana udah kita tahu ya, tiba-tiba keluar. Nah, di situ kita harus jeli untuk pembentukannya. Kuncinya satu, kita jangan takut untuk motong, untuk cari titik terendah mungkin, sehingga nanti paling banter tinggi kita medium bawah. Ada istilah yang medium bawah, dari 30 cm ke bawah lah gitu. Dengan begini itulah bonsai kita kan nggak ribet. Beda lagi dengan bonsai yang besar, kita susah untuk mobilisasi, terus tingkat kesulitannya agak untuk mencapai keseimbangan agak berat. Nah, kalau yang medium itulah pasti mudah ditangani. Kita bawa ke rumah juga, dalam rumah bisa gitu. Nah, itu dia sahabat, tadi sedikit tips dari senior. Kata senior tadi menyebutkan teknik pembentukan itu kita cari apa sih kalau bahasa Indonesia, Bu? Titik tumbuh yang paling rendah, supaya semakin tua semakin kompak gitu Pak. Iya, kita contoh aja ya. Kita angkat dulu ini hasilnya. Siap. Boxus itu ini adalah awalnya dulu. Ini dia step by step, kita di sini bisa lihat. Karena di sini bahannya banyak kawan. Awal penanaman persis seperti ini, kita biarkan tumbuh dengan pemupukan yang ideal. Kalau saya sendiri sih untuk tanaman awal tuh nggak terlalu, yang penting intinya hidup dulu. Kita media nggak terlalu berat lah, media apapun yang ada kita manfaatkan yang ada dalam lingkungan sekitar. Dan boxus itu karakternya mudah ditanamnya, tapi gampang-gampang susah gitu. Banyak orang juga yang nanam tapi kenapa kok seperti itu hasilnya. Jadi pokoknya itu yang pertama meski tumbuh subur dulu Pak ya. Tumbuh aja dulu. Kalau proses bonsai itu kunci awalnya ya. Kita repot-repot dengan media bagus apapun itu tiba-tiba mati lah. Iya. Tapi yang penting karakternya. Banyak kan yang udah memakan korban, termasuk saya sendiri. Iya. Di awal-awal dulu wah begitu luar biasa, segala macam ditanam dan akhirnya tumbang semua. Nah, ini dia kawan, fungsinya itu banyak-banyak ngobrol sama senior yang udah berpengalaman. Di antaranya kita bisa belajar dari pengalamannya, seperti contoh kasus kematian pohon bonsai dan pemupukan maupun penyiraman, kita bisa belajar dan mencontohnya. Ini udah berapa bulan kira-kira Pak umurnya? Ini baru sekitar dari setek, ini awalnya dari setek. Dari setek ya? Dari setek kita biarkan tumbuh aja, baru 4 bulan setek, nah udah sebesar ini kan. Iya. Kita nyeteknya yang udah agak gede, biar nggak terlalu lama lah kita nunggu. Kita biarkan, kalau nyetek itu pilih aja, yang penting penguapan, kuncinya penguapan kita buang-buang dulu, yang seperti ini dikurangi lah. Oh Pak, saya suka lihat di YouTube itu, kadang-kadang di YouTube kalau mau nyetek orang dibuangin daunnya, itu tujuannya buat? Tujuannya untuk penguapan biar tidak masa stagnasi, ada istilah masa stagnasi. Masa stagnasi itu tanaman kan dipotong, berhenti, mereka hanya menggunakan makanan-makanan yang sisa, yang terbawa. Nah, untuk ada transisi ketika kita potong untuk pembentukan akar dan tumbuh dan pucuk. Nah akhirnya, nah itulah dipotong-potong ini bagian-bagian, dikurangi daunnya, dikurangi cabangnya, biar nggak terlalu banyak pengeluaran makanan gitu Pak ya. Nggak terlalu banyak penguapan lah. Nah itu dia kunci setek dari Bapak Cecep sang seniman senior.
Dan selama ini sukses terus untuk boksus. Oh bapak, Iya. pengalaman bapak. Dengan menggunakan seperti itu, sekecil ini pun bisa tetap tumbuh. Begitu pak. Iya. Oh jadi pembiakan itu kalau boksus ada bijinya nggak pak? Selama ini belum pernah. Oh bapak kalau ngambil cara pembiakan itu dengan setek aja? Dengan setek aja, segede apapun saya tetap nggak pernah main cangkok untuk boksus karena karakter dia itu gampang tumbuh. Oh iya. Mirip-mirip anting putri nggak pak? Iya, mirip anting putri dengan. Nah kalau udah tumbuh kita lanjutkan ya. Kalau udah tumbuh seperti udah tumbuh subur, Iya. kita mulai nih pembentukan dasar dulu ya. Ini. Oh. Dasar dulu. Nah, Sip. tanaman yang tadi ketika udah pertumbuhannya udah mulai tumbuh subur, Iya. nah kita potong jadilah seperti ini. Itu langkah kedua ya. Nah, Step kedua nih, Pak? Iya. Oh. Step kedua kita potong, jangan nanggung, potongnya kita harus bawa aja. Wow. Dengan perhitungan bakal keluar tunas seperti ini. Nah, ketika tunas sudah tumbuh, jadi kita pelihara dengan. Nah, dari sini mulai media itu. Medianya pasir, Iya. campuran pasir, tanah, sama pupuk kandang. Nah, kalau dari sini saya selalu mulai pupuknya yang kalau di awal kita asal hidup dulu, targetnya kita asal hidup. Iya. Nah, kalau sudah mulai pembentukan, ini kan untuk membantu pembentukan akar apapun untuk kebutuhan di bonsai lah. Kita media mulai yang bagus untuk mencapai tingkat kesuburan yang luar biasa yang kita harapkan. Jadi Pak, media awal setek sama media lanjutannya beda ya? Beda. Kalau awal pakai media apa? Media apapun yang penting kita tumbuh aja dulu. Nah, Yang paling spesifik media apa? Tanah? tanah Tanah aja. Sebab kalau di setek awal Ya. untuk menjaga tanaman dari goyangan penyiraman aja, kita siram misalnya setek awal goyang, resiko kematiannya sangat tinggi. Wow. Jadi kalau dengan tanah kita kan bisa ditekan-tekan, dipadatkan. Biar padat Pak ya. Padat. Kuat jadi ya. Nah dari situ kan tanaman sembuh. Ini Pak, kalau sudah begini selanjutnya diapain ini? Nah ini kita tunggu lagi untuk semakin memperpendek tinggi untuk mencapai target kita kan untuk membuat boksus yang bogel kan. Hampir semua tanaman lah. Untuk semua tanaman, untuk semua bonsai kita diusahakan untuk membuat yang bogel proporsional, walaupun proporsional itu bisa nanti kita bahas. Memang lebih nggak lanjut. bisa dipungkiri Pak ya. Rata-rata pemain bonsai sukanya yang bogel-bogel ya Pak. Iya. Memang itu karakter pohon di alam juga seperti itu kan. Padahal kalau manusia itu semakin canggih semakin mantap. Tapi kalau bonsai semakin pendek dia semakin menduhai. Jadi setelah ini Pak ditunggu sampai ininya proporsional Iya. mungkin. Sampai ini terus tumbuh, biarkan tumbuh, nanti kita seleksi lagi mana yang akan kita pakai batang utama, mana yang akan kita pakai untuk cabang utama dulu. Seiring dengan itu jangan lupa kita kaki dulu. Kaki juga harus disisir, diarahkan untuk khusus untuk boksus itu perakarannya luar biasa. Kalau dibiarkan tanpa disisir, nanti kakinya akan menyatu, akarnya akan menyatu, dan karakter akar itu nggak kelihatan. Jadi hasil akhirnya ini kalau nggak disisir, kebetulan saya udah dulu sampai korban kematian nih ada. Bentar. Sahabat, bonsai itu kadang-kadang nggak bisa ditebak. Seorang senior aja masih bisa mengalami sebuah bahan yang mati. Ini. Nah inilah. Kalau saya sih udah nangis kalau misalkan udah segini mati. Ini perjalanannya berapa tahun Pak? Wah ini udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Nah inilah korban-korban, jangan sampai bonsai korban seperti saya nih. Sebentar Pak. Ini korban dari kesalahan. Kita bisa ambil pelajaran dari sini, kawan. Baik Pak, ini bisa mati seperti ini kira-kira sebabnya apa Pak? Nah ini karena tadi tidak melakukan penyisiran di akar itu.
Penyisiran di akar. Penyisiran di akar dengan maksud penyisiran itu satu untuk mengarahkan akar yang proporsional seperti di alamnya. Iya. Kedua untuk mengurangi. Oke, kawan. Sekarang kita lanjut ke teknik pembentukan bonsai bogel oleh sang seniman Kang Cecep. Siap ya. Langkah awal sendiri Pak ketika kita mau mendesain bonsai itu apa? Langkah awal kita potong dulu agak tinggi dengan harapan titik tumbuh yang nanti yang diinginkan keluar dari bawah. Kenapa ini dipotong tinggi? Kita bermain sabar, itulah proses. Kita bermain sabar untuk seandainya kita potong langsung bawah, mending kalau terobosan baru sesuai yang diharapkan. Tapi kalau agak tinggi itu antisipasi pemotongan berikutnya. Nah seperti ini kan tidak proporsional antara pangkal akar dengan ketinggian yang kita akan capai. Nanti akan menghasilkan bonsai yang tinggi. Bukan bonsai lagi lah kalau udah yang tinggi mah. Nah kalau untuk membuat yang bogel untuk semua tanaman sama pada dasarnya kita potong dulu, jangan terlalu frontal, jangan terlalu habis. Tujuannya untuk mendapatkan titik tumbuh yang kita inginkan nanti. Siap. Nah seperti ini boxus sendiri dengan kesuburan yang alhamdulillah bagus, kita mendapatkan percabangan yang begitu banyak. Nanti kita akan seleksi mana yang kita pakai. Wow. Nah untuk kondisi seperti ini kan tidak ada keseimbangan, tidak ada balancing antara pangkal akar dan batang utama yang nanti akan kita pakai ke atas. Ini otomatis harus kita potong. Jadi mau dipotong Pak? Mau dipotong, kita langsung aja kita potong aja. Nah dari sini kita ada titik tumbuh yang memungkinkan untuk kita pakai. Nah titik tumbuh ini yang akan kita pakai dan kondisinya subur. Nah kita buang ini, dan buangannya otomatis nanti akan bonsai berikutnya. Nah titik tumbuh yang ini kita pakai dengan acuan bahwa kita lari ada tekukan dari sini, ya tekukan dari sini belok, nanti di sini akan bermain lagi, dia akan tekuk lagi gitu. Nambah garis di situ Pak. Nah di situ kan ada tekukan liukan yang luar biasa. Target ketinggian hanya ini, itu harusnya udah finish segini. Oh rencananya segitu Pak? Rencananya targetnya finish tuh seperti ini. Nah dari situ inilah yang akan diharapkan tumbuh total. Nah ini kita buang, kita langsung potong aja. Siap. Ini nih. Nah titik tumbuh yang begitu jauh ini juga sama. Kalau kita potongnya sampai di sini, tetap kedepannya ini kan akan tumbuh berkembang, tanaman ini akan tinggi. Nanti ada tidak keseimbangan, bisa jadi ini jadi korban yang kita targetkan itu demi keseimbangan yang ini misalnya dipakai. Nah yang lebih proporsional adalah ini dengan posisi yang sesuai yang diharapkan kita. Liukannya lari dari sini belok, nanti di sini cukuplah sampai di sini untuk ketinggian finish. Itu target kita harus punya target untuk finishing ketinggian berapa, lebarnya berapa, nanti kita bahas dalam ukuran bonsai yang proporsional. Jadi ada hitung-hitungannya kalau memotong juga Pak ya? Ada hitungannya, kita enak dilihat. Nah itulah makanya bonsai jadi mahal, itu prosesnya panjang. Iya. Tidak segampang yang kita bayangkan. Dan keindahan itu bisa dijelaskan secara ilmiah ya Pak? Iya. Nah kita lanjut. Asal indah aja jadinya. Iya. Kita lanjut potong dulu untuk bahan utama. Nah inilah yang kita pakai. Potongnya jangan terlalu pendek untuk antisipasi pengeringan ya. Nanti kan ada merosot, kita butuh salep. Kalau yang punya, kalau yang enggak kan lain pertimbangan. Kita pebonsai tidak semua orang bisa memiliki, kita potong. Diusahakan untuk tidak pakai gunting, sebab untuk menghindari pecahnya kulit untuk boxus itu. Oh kekurangan pakai gunting itu Pak? Iya. Gunting untuk boxus hancur itu. Nanti sudah terkelupas ya kita repot lagi, nunggu penyembuhannya lama boxus. Tuh kawan, ilmu lagi buat kita. Motong boxus itu yang lebih baik pakai gergaji ya Pak? Pakai gergaji. Kalau pakai gunting setek
kulitnya rusak Pak. kulitnya mengelupas, nanti kena gunting bagian bawah ini nih. Bagian bawah ini Iya. nanti dia akan neken kulit dan kulitnya akan terkelupas. Oh. Nanti kita repot, Siap. kita repot nunggu lagi tanaman terubus, mana harus tumbuh. Nah, selesai lah. Ini dia. Ini juga nanti bisa jadi bonsai berikutnya untuk generasi berikutnya. Kita Boleh tanam. tuh buat oleh-oleh. Boleh, silakan. Nah, sudah ini. Ini dia. Ini pembentukan dasar. Iya. Itu kan akhirnya dapat ketinggian yang tekukan ini, jarak tekukan dari pangkal akar ke tekukan pertama, nanti ke tekukan kedua itu proporsional. Nah, sekarang kita kan ini banyak nih Iya. untuk arah cabang. Iya, kadang-kadang pemula suka bingung Pak kalau banyak garis begini, ini gimana caranya nih? Kita buang, kita pilih yang betul-betul tempatnya. Ini kan terlalu bawah nih. Siap. Asumsinya kalau ini kan meninggi nih, tanaman hidup. Ini akan naik, tapi tetap posisinya tidak bisa menonjolkan untuk bagian tekukan ini. Kita buang. Nah, udah mulai kelihatan. Ini ada 2. Ini yang akan kita pakai. Iya. Persis di tekukan pertama. Ini ada cabang ke sini. Iya. Nah, nanti akan jatuh ini. Itu rencananya buat cabang pertama Pak. Buat cabang pertama Siap. kita buang yang tidak. Boksus itu paling gampang sih kalau udah subur, paling enak. Nggak rewel gitu Pak. Enggak rewel, bandel selama kita Bandel, ya. rajin-rajin penyisiran akar. Nah, kita udah agak kelihatan. Ini terlalu bawah dalam tekukan juga kita berat untuk bentukannya, kita buang lagi. Siap. Ini sengaja disimpan untuk cadangan. Iya. Barangkali ini terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya jadi korban lagi. Nah, kita buang lagi. Kita dibikin tunggal. Ini juga terlalu bawah, nanti kecuali punya rencana berbatang 2 kita bisa pakai, kalau enggak ya kita. Ini rencana saya tunggal. Nah, ini terlalu bawah kita buang. Semua kita buang. Tujuannya untuk memperlihatkan gerak dasar dari tanaman yang selama ini kita selalu gerak dasar. Dari mana sih titik gerak dasar itu yang ideal? Udah familiar banget gerak dasar bonsai. Udah jadi makanan kebiasaan. Nah, untuk menentukan, nah dari sekian Siap. banyak yang dipotong, ini udah kelihatan nih. Tekukan ini lari, ini kita pakai nanti, ataupun kita ini yang ini peluang hidup insya Allah. Nah, kita buang. Kenapa ini dibuang? Karena ini posisinya dalam terlalu bawah, tekukan kita berat. Nah, kita kan pakai yang cabang pertama ini, cabang kedua kemungkinan ini, ya yang ketiga ini lebih agak tinggi. Ini kita buang untuk menonjolkan karakter bogelnya itu. Wah, ini Udah dia. mulai habis. Nah, untuk ini kan pertumbuhan ini dijamin bakal cepat nih, bakal besar. Iya. Mungkin di episode lain kita bahas tentang ini, tentang bonsai yang ini. Ini simpan dulu. Itu untuk apa Pak? Ini simpan dulu untuk menjaga ini, menjaga pertumbuhan yang kita mau bikin batang utama ini. Iya. Nah, ini nanti bakal jatuh. Ini udah kebayang sih bakal gimana nih kalau tumbuh udah. Iya. Udah. Baru segini aja udah. Baru segini udah kelihatan. Kita rapihkan dulu di bekas potongan. Siap. Biar Ini langkah kedua Pak ya? langkah kedua bekas potongan kita. Walaupun untuk penyembuhannya untuk boksus itu agak lama. Nah, kita rapihkan dulu bekas potongan tadi. Nah, ini bekas potongan lama yang kita harus buang juga. Jadi pertumbuhannya nanti akan bulat. Bah, udah bogel. Mau dibikin mame juga bisa, mau dibikin medium udah bisa kalau sudah kayak ini. Tergantung selera Pak ya? Tergantung selera. Cek. Jangan lupa kita kasih salep bekas potongannya untuk menutupi
jaringan-jaringan dari gergaji yang mati, nanti adalah jaringan tanaman yang kepotong, dan itu bisa mempengaruhi kematian. Bisa berakibat Bisa kematian, berakibat Pak. kematian. Bekas jaringan dari gergaji, apalagi kita gergaji udah pakai kemana-mana, panas dari Ada semacam bakteri apa racun gitu, Pak. Itulah. Semua dari sinilah kita udah bisa melihat banyak pilihan. Kalau sudah ini banyak pilihan, kita mau pakai kedepannya, udah rencananya kita, kalaupun ini dibuang semua nih, ini kita pakai yang 2 aja ini, Ya. ini sama ini udah memadai untuk jadi bonsai dengan gaya tertentu. Ini bisa. Kalau misalkan ini kita buang semua, tapi melihat seperti ini akan lebih enak kita pakai yang ini semua kita pakai, kecuali yang ini hanya untuk membantu, dan nanti juga akan kita buang. Oke. Di episode berikutnya kita lihat perkembangan boxus yang ini. Inilah cara-cara untuk membuat boxus yang bogel. Pada dasarnya semua tanaman, jangan lupa kita lihat penyisiran akarnya, mana yang tidak proporsional, seiring dengan pemotongan di bagian atas, bawah juga diusahakan ada yang dipotong untuk regenerasi. Begitu, Pak. Iya. Nah, ini kan tidak proporsional nih akar. Setelah disisir kan kelihatan nih. Iya. Nah, bagian yang ini tidak proporsional, kita potong aja sekalian, jangan tanggung. Sikat Jangan- aja, Pak. Jangan nyesel aja tuh kan, jadi kelihatan udah mulai enak. Ini juga arahnya akar ke atas, mau ke langit dia tuh. Nah, kalau udah gini, yang sampai terjadi seperti kasus-kasus seperti ini. Iya. Akar rapat yang ini saya sendiri telat potong, dan akhirnya menimbulkan kematian, sebab dari bawahnya nggak pernah keluar akar, dia tuh tetap di sini dan akhirnya mati. Sebuah pengalaman yang sangat memilukan, Luar Pak. biasa, pengalaman yang menyedihkan. Nah, kita rapikan, sisir Tapi itu dulu. suka duka bonsai seperti itu, Pak ya. Itulah. Mungkin itu buat memotivasi kita agar lebih Nah, semangat lagi, Pak ya. iya, kita sisir, buka bagian akar, biarkan kena sinar matahari. Nah, kita sisir gitu aja cukup. Nah, inilah gunanya pasir Cilopang itu. Sini udah kelihatan kan. Dari kaki ke atas tinggal nunggu. Jadi sekarang ini langkahnya udah beres, Pak. Udah beres kita. Udah tunggu. Kawan, ini dia hasilnya. Sedikit sentuhan namun tepat. Nggak perlu banyak teori. Tapi ya memang itu yang diperlukan, dan ini dia hasil akhirnya. Jangan terlalu mikirin wadah dulu, peduli amat wadah, yang penting ada buat media itu aja. Iya. Kita jangan terobsesi harus bikin pot kayak itu. Nanti kalau udah benar-benar matang baru kita naik pot, dan kita nggak ribet. Nah, yang terakhir, Pak, pesan dan kesan Bapak terhadap boxus seperti apa? Keistimewaan boxus sendiri itu menurut Bapak Keistimewaan seperti boxus apa? itu punya daun yang 2 warna, dia yang muda sama yang tua. Nah, terus rapat si daunnya, Jadi ideal ya buat sangat ideal. bahan bonsai. Recommended lah untuk bonsai. Penyebarannya mudah dari setek. Yang penting kita rajin nanam, ukuran seiring jalan juga akan membesar. Intinya bonsai itu tidak harus besar, yang penting proporsional. Siap. Seperti di alam bebas. Kita kan judulnya untuk bonsai. Bonsai itu tanaman kecil dalam pot. Itu inti dasarnya. Iya. Kalau yang besar-besar udah lah untuk taman. Oke, kawan. Saya kira cukup untuk episode ini. Selanjutnya kita masih akan menggali informasi terkait jenis tanaman lain bersama sang senior Pak Cecep dari Garut. Kebetulan koleksinya tanamannya banyak juga. Siap. Bisa kita praktek. Siap. Cukup sekian untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.